Halo guys, buat kamu yang hobinya nonton maupun scrolling sosmed, STechIn udah rangkumin beberapa HP harga murah yang punya kualitas layar terbaik. Dengan harga kisaran 1 dan 2 jutaan aja sekarang kamu bisa dapetin HP berlayar AMOLED yang kualitasnya lebih bagus ketimbang HP yang masih pakai layar IPS. Jadi kalau mau dipakai nonton maupun sekedar scrolling sosmed udah sangat memuaskan mata. Oleh karena itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 HP berlayar AMOLED termurah di tahun 2025. Yang pertama, Itel S25. Kalau nyari HP murah terbaik untuk saat ini, kita pasti diberikan pilihan bagus oleh Itel. Seperti HP terbarunya ini, dia hadir dengan harga 1 jutaan tapi layarnya udah cakep dengan panel AMOLED Full HD+. Dan bahkan refresh rate-nya juga udah 120 Hz yang udah sangat mulus buat dipakai scrolling maupun gaming. Performanya sendiri dipersenjatai chipset Unisoc T620 yang dipadukan RAM 8GB dengan internal 128GB yang menariknya udah pakai jenis UFS. Jadi kalau mau dipakai harian tentu udah lancar dan kalau mau dipakai gaming tipis-tipis pun udah lumayan nyaman. Sedangkan untuk kameranya ini tersedia lensa utama 50MP dan kamera depan 32MP. Sementara untuk perekaman videonya sendiri udah bisa sampai resolusi maksimal di 2K 30fps. Namun yang disayangkan adalah tidak adanya stabilisasi video, walaupun untuk di harga segini memang masih tergolong hal yang wajar. Sementara untuk dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 18 watt. Dan menariknya HP ini udah punya fitur bypass charging yang bikin ngecasnya aman meski disambi main game. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang kedua, Redmi Note 13. HP ini punya daya tarik utama di sektor fotografinya yang lengkap. Dengan kamera utama 108MP yang ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP. Serta bagian depan ada kamera selfie 16MP. Nah, untuk perekaman videonya sendiri juga udah cukup stabil berkat adanya EIS, meskipun untuk resolusinya cuma mentok di 1080p 30fps. Layarnya ini cakep dengan bezel tipis dan dipadu jernihnya panel AMOLED resolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz yang mulus untuk gaming maupun scrolling TikTok. Sementara untuk mesin utamanya pakai chipset Snapdragon 685 yang disokong RAM 8GB dan storage 256GB yang juga masih bisa perluasan hingga 1TB melalui micro SD. Kinerja yang udah tergolong bagus ini ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt. Yang mana untuk ngecas dari 1% sampai penuh cuma butuh waktu 75 menitan. Sedangkan untuk kekurangannya bisa kamu simaksin berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketiga, Tecno Pova 6. HP keluaran Juni 2024 ini punya desain yang gaming banget di harga 2 jutaan. Bodi belakangnya ada aksen membentuk 3 sumbu yang bisa menyala dan bisa kita kustomisasi mau seperti apa nyalanya. Performanya pun udah siap buat gaming karena dipersenjatai chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Ditambah baterainya juga awet dengan kapasitas jumbo 6000 mAh dan ngecasnya pun kenceng berkat fast charging 70 watt. Adapun fitur pendukung lain seperti speaker stereo dan gyroscope hardware yang akan menambah experience pengguna. Soal tampilan juga makin nyaman dengan layar AMOLED Full HD+ disokong kemulusan 120Hz untuk scrolling maupun main game. Sedangkan untuk fotografinya juga meningkat jadi 108MP kamera utama dan 32MP kamera selfie. Bahkan untuk kualitas fotonya sendiri udah lumayan bagus untuk sekelas HP 2 jutaan. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya.
Yang keempat, Itel S25 Ultra. HP Itel yang satu ini harganya murah tapi dapat kesan mahal dari penamaan dan desainnya yang dimirip-miripin sama HP Samsung. Cukup menarik untuk sekelas HP yang harganya 2 jutaan kecil, apalagi secara dimensinya juga merupakan salah satu HP paling tipis dan ringan. Bagian layarnya ini juara karena udah pakai layar lengkung AMOLED. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz yang mulus. Dan kecerahannya pun tinggi sehingga dipakai di luar ruangan pun masih tetap enak dilihat. Selain bagus soal tampilan, layarnya ini juga bagus soal ketahanannya karena udah dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass 7i. Nah, kalau untuk mesin utamanya ini pakai chipset Unisoc T620 yang dipadu RAM 8GB dengan internal mencapai 256GB. Soal performa yang dihasilkan bagusnya untuk harian seperti nonton film maupun scrolling sosmed. Sedangkan kalau untuk gaming sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau dibanding sama HP lain di kelasnya ini masih cukup kalah jauh. Lalu untuk fotografi ada kamera utama 50MP yang untuk hasilnya udah lumayan bagus, namun memang untuk konsistensinya masih kurang. Berikut spesifikasi dan harganya serta link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kelima, Samsung Galaxy M15 5G. HP 5G 2 jutaannya Samsung ini kembali hadirkan baterai jumbo 6000 mAh yang awet dan disupport fast charging 25 watt. Sehingga ngecas sampai penuh butuhin waktu 1 jam 50 menit. Performanya juga cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB. Mainin MLBB grafis Ultra bisa lancar di 90 fps. Dan mainin PUBG settingan smooth Ultra juga mulus mentok di 40 fps, bahkan gyro-nya juga responsif karena udah hardware. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi selain vivid juga mulus untuk scroll-scroll TikTok. Bahkan soal fotografinya pun jadi salah satu yang terbaik di kelasnya, yang mana Samsung ngandelin sensor utama 50MP yang ditemani lensa ultra wide 5MP. Adapun OS yang berjalan udah langsung pakai Android 14 yang bakal dapetin update 4 kali hingga Android 18. Namun memang untuk desainnya ini terbilang jadul, speakernya juga belum stereo, dan tidak ada charger bawaannya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi beserta harganya. Yang keenam, Infinix Hot 50 Pro Plus. HP terbarunya Infinix ini gak cuma ngandelin layarnya yang melengkung, tapi untuk bodinya ini berhasil jadi salah satu yang tertipis dan teringan di dunia. Jadi gak cuma menang tampilan premium aja, tapi juga nyaman di tangan. Kalau untuk layarnya ini AMOLED 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang udah enak buat nikmatin konten dan dipakai di luar ruangan pun masih terlihat cerah. Lalu untuk performanya juga bagus pakai chipset Helio G100 yang dipadu RAM 8GB dengan internal 256GB. Buat mainin game seperti PUBG Mobile udah termasuk nyaman meskipun settingan yang terbuka mentok di Smooth Ultra. Bahkan HP ini juga udah punya fitur bypass charging yang bikin kamu bisa main game sambil ngecas dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Sementara kalau dari fotografinya dibekali lensa utama 50MP dan lensa depth 2MP serta kamera selfie 13MP. Adapun perekaman videonya udah bisa sampai resolusi 2K 30 maupun 1080p 60fps baik itu kamera belakang maupun kamera depannya. Hanya saja kalau kamu nyari lensa ultra wide di HP ini tidak tersedia. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harganya. Yang ketujuh, Poco M6 Pro. Kalau kamu nyari HP yang kencang buat gaming tapi juga kameranya bagus buat konten, sepertinya HP ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik untuk kamu yang budgetnya 2 jutaan. Poco M6 Pro punya kamera utama 64MP berfitur OIS dan EIS.
Lalu ada kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Berkat adanya fitur OIS dan AIS bikin perekaman videonya jadi stabil dan enak buat bikin konten, apalagi udah support sampai resolusi 1080p 60 fps. Layarnya juga pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya 120Hz yang menjamin pergeseran layar yang mulus. Bahkan kecerahannya pun bagus untuk outdoor sampai 1300 nits dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Soal performanya pun kencang, pakai chipset Helio G99 Ultra yang dipadu dengan RAM 8GB dan memori 256GB. Mau dipakai mainin PUBG ataupun game berat seperti Genshin juga udah termasuk nyaman. Lalu baterainya 5000 mAh dengan fast charging 67 Watt yang mampu mengisi daya dari 1 hingga 100% dalam waktu 44 menit aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Jadi itulah 7 daftar HP berlayar AMOLED termurah yang worth it dibeli. Dari ke-7 daftar kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.